Sebelum dimulai, kalian boleh menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng untuk mendapatkan update terbaru dari kami. Yo guys, kembali lagi di channel Dimas Arif 95. Terima kasih kepada 127 subscriber yang sudah memberi like, komen, dan subscribe di channel ini. Nah, kali ini saya akan menampilkan video yang berbeda dari sebelum-sebelumnya. Saya akan berbincang dengan salah satu teman saya. Penasaran? Ya, tonton terus video ini sampai habis. Jangan lupa beri like, komen, dan subscribe sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan video-video terbaru dari saya. Ya, kalian sudah penasaran dengan siapa yang ada di video selanjutnya? Tonton terus sampai habis. Jangan lupa di komen dan jangan lupa di like sebanyak-banyaknya juga. Ya, pokoknya tonton video berikut ini, kalian akan tahu siapa yang akan berbincang dengan saya. Kita bakal bahas Rider Time, Zio versus Decade, dan juga Decade versus Zio. Kita mulai dari yang Decade versus Zio, yang Decade's Hall Death Match ya. Yang itu ya, berarti yang di rumah ya? Iya, yang di rumah itu. Kita bahas yang di rumah dulu. Apa aja? Ya, itu bagiku itu salah satu yang aku bener-bener tunggu banget gitu loh. Yang Decade's Hall Death Match ini. Karena ide ceritanya itu menurut bagiku unik gitu di Kamen Rider, karena kan sebelumnya nggak pernah ada kayak murder mystery gitu. Benar. Unik banget. Tapi pas tayang aku agak kecewa ya. Iya. Apa sih kayak kalau gimana tuh? Menurutku karena terburu-buru. Oh, bersama. Kakak juga ngeliat kalau ngeliat ceritanya sih udah keren ya untuk solve misterinya gitu ya. Pelaku-pelakunya tuh untuk per hari episode tuh cepet banget gitu kan. Episode tuh cepet banget. Memang sih apalagi yang Decade Hall Death Match kan satu episode cuma 10 menit apa 15 menit lupa aku. Nggak nyampe 20 menit lah. Iya. Sebentar banget. Dan masalahnya itu kan itu paling aku tunggu-tunggu banget gitu loh, karena udah idenya unik, banyak case lama yang dibalikin, walaupun ya kayak si Onodera, yang jadi Onodera tuh itu kan kayak bener-bener fan service buat para penonton Decade dulu. Betul. Walaupun kita kekurangan si karakter yang Kivara, walaupun cuma wujudnya munculnya jadi Kamen Rider doang sama si Kaito kan. Kayaknya sayang banget sih di ceritanya nggak dikeluarin. Kenapa Onodera doang yang dibalikin? Ya mana Onodera jahat kan jadi. Iya. Ternyata aku pas di episode 2 sih yang dia ngeliat apa? Iya, dari situ udah kelihatan ya. Kayaknya ini orang sebenarnya ini dia pelakunya nih gitu kan. Dia jahat Tapi ada keanehannya loh. Kan dia udah sempet ini ya rada stres gitu ya. Tapi tiba-tiba yang pas Komazio dia muncul lagi jadi Kuga. Nggak diceritain dia jadi Kuganya itu loh. Itu menurutku ini Onodera yang di Deathmatch itu bukan Onodera dunianya Decade. Kayaknya berarti sama kayak Shogonya yang robot itu kali ya. Iya, kayak Shogonya robot itu. Jadi si Onodera ini tuh Onodera lain lagi yang emang tujuannya jahat. Cuman yang aku bingung pas di pertandingannya lawan Omazio itu kan muncul di end Kivara sama Kuga ya. Itu aku nggak yakin kalau mereka itu dari dunianya Decade. Kayaknya bukan karena di end muncul, nggak mungkin banget dia bantu Tsukasa. Iya. Itu Kivara juga kan nggak begitu kan soalnya. Di end karakternya itu bukan yang tipe oh ya aku pengen bantuin Tsukasa tapi aku nggak nerima imbalan. Dia bukan karakter kayak gitu. Dia pasti ada sesuatu pengen cari, ada treasure-nya. Makanya kan dia ke dunia Zio kan dia pengen ngambil treasure ya itu bukunya si Uos Putih. Betul. Makanya
ini yang muncul di Cage of Deathmatch ini bukan Hien, Kivara atau Kuga yang dari dunianya Tsukasa, tapi beda lagi. Iya. Tapi berarti hitungannya sayang Tapi banget berarti itu kayak hitungannya sayang banget rider ya, gitu kayak ya. Nada Rider gitu ya, si bukan Tsukasanya jadi Iya, sendiri. dia story juga si Tsukasanya sendiri. Dan Kalau agak Sogo stretch gak sih karakternya Kalau Pur di Sogo sini? Oh iya bener. Oh iya benar. Kayak apa Tiba-tiba ya? jadi alien, Kayak apa ya? Soalnya alien kan ninja yang dari Soalnya kan yang dari Gavan. Yang kalau ceritanya apa sih dia yang kalau kalau si si Ur tuh Ur tuh apa ya dari alien dia ya? Alien yang dibikin alien tuh kayak stretch banget, kayak bener-bener kayak apa sih ini? Tapi sih mungkin aku bilang sih kalau yang itu penggambarannya dari yang ini sih dari apa? Rider yang itu kan yang masa depan tuh kalau si cewek kan setan tuh kan. Iya, setan. Jadi mungkin kayak istilahnya kita kan Kamen Rider itu kan terkaitnya sama fanservice ya. Iya, Meme yang berkembaran kayak bos kan dipuja-puja banget mungkin agak sedikit nyinggung gitu kali ya. Jadi si cewek yang itu yang siapa temennya si Sogo itu mungkin penggambaran itu si Takeru kali gitu kan. Kalau yang bertebaran bilangnya gitu Takeru kan dianggapnya dewa lah gitu kan, nggak mati-mati nyata. Nah mungkin si cewek itu hantu. Jadi si Ghost gitu. Nah si Ur alien tuh yang masa depan itu apa sih yang kalau di si Zio apa sih aku lupa deh yang dia cuman wujudnya Kamen Rider tuh Ginga ya kalau nggak salah ya. Ginga ya, dari planet luar ya kan Ginga. Nah kalau planet luar ya kan Ginga. Sogo yang robot itu tuh kayaknya Kikai gitu. Sogo yang robot itu tuh kayaknya Kikai gitu. Iya mungkin dan dunia Kikai bisa jadi. Tapi hitungannya dia juga Sogo salah satu dari 7 Sogo yang ada di episode sebelah tuh kayaknya. Tapi menurutku menurutku sih enggak. Oh enggak. Enggak, menurutku enggak. Emang bisa dikaitin tapi enggak termasuk bagiku. Kayaknya sih aku juga bilang ini enggak nyambung banget ya. Soalnya kan yang nyambungnya tuh terakhir yang pas si Sogo itu kan ngasih apa namanya? Right Watch ya. Tolong kasih orang. Ya aku juga bingung kan berempat tuh lawan Omazio, terus meledak, terus kok dikit bisa selamat, terus nyari terus tiba-tiba ke dunia yang ada banyak Sogonya ini. Kayak kurang dijelasin ya karena kita tahu durasinya dikit kan. Itu karena spin-off juga kan nggak bukan inti banget kan. Iya. Sama kayaknya sih Narutaki tuh ngapain gitu? Ya itu sih kayaknya sih fanservice tapi kayak motivasinya kurang gitu menurutku. Cuman kalau dia kan kalau menurut aku ya kan selama ini nonton dikit apapun yang terjadi dikit dia mah nongol gitu. Dia pasti nongol. Jadi itu movie pertama kali Kamen Rider X Super Sentai Super Hero Taisen kan muncul lagi dia yang jahat. Ya jadi gak jelas juga motivasinya apa. Iya tiba-tiba dia jadi jahat ya aneh juga sih dia berubah nyaru. Wujud aslinya dia siapa juga kita nggak tahu sebenarnya. Nggak tahu. Tapi tiba-tiba kemarin muncul sih aku bilang kalau yang dia muncul di cerita itu sih emang dia kayaknya nggak ambil bagian sih dia cuma kayak fanservice kan sempat soalnya kan si Cardoria siapa nama aslinya Masahiro Inoue. Masahiro Inoue kan sempat ngobrol di pribadinya kan mungkin mereka ngobrol kali ya untuk udah project nih katanya gitu mungkin project ini dia diajak karena kan sedikit ini juga diajak sama produser kan untuk balik kan tadinya dia di untuk rumorin dia udah selesai lah karirnya gitu. Rumorin dia udah selesai lah karirnya gitu. Bercandain gitu kan masih ada lagi Zio. Sama tujuan buat sekarang gini sih Toei sama Bandai itu tujuannya jualan mainan ya. Mungkin iya pasti karena penghasilan pertama mereka tuh di merchandise. Nah, mungkin ini kan karena ada promo kemarin kan Cyber Red Watch kan mungkin jadi campaign. Nah, itu mungkin di situ enggak diceritain gimana. Iya, enggak diceritain gimana Cyber cuman CGO dapat Saber Right Watch. Iya makanya sekarang juga Saber baru jalan gitu kan enggak ada cerita. Iya, bisa jadi kan kalau misalnya kita kaitin ke dunianya Kikai, si Saber itu kan berarti kan udah berapa tahun sebelum Kikai kan, berapa puluh tahun sebelum Kikai. Jadi bisa jadi di dunianya Zio robot ini Saber udah tamat mungkin. Iya. Udah jadi Right Watch juga mungkin di dunianya
si Zio ini. Ya, istilahnya sih berarti kalau kalau dibilang sebutan nggak nggak bawa embel-embel senior tuh bohong ya berarti. Bohong iya. Karena janjinya bilangnya pertama kali Zero One masuk kan udah nggak bawa embel-embel senior lagi kan. Ternyata masih ada lagi ya. Masih Mungkin ada ya karena kita mereka berharap jual kita berharap merchandise. istilahnya kayak mungkin gambarannya gini aja kali ya, kayak apa namanya si Hese kan yang zamannya si sampai Ghost ya masih bawa Soa gitu kan. Nah, kayaknya sih mungkin ini harapan mungkin ya harapan orang kita sekarang nantinya ke depan tuh Diket masih main gitu kan. Iya. Karena dari jawabannya Wos aku nonton di terakhirnya Wos ngomongnya begitu sih. Iya, oke kita sekarang lanjut bahas ke Zio versus Diket di Seven Heroes ya. Mengagetkan. Episode 1 mengagetkan. Gak nyangka bakal ada namanya invest ya. Invest apa ini? Invest ya, musuhnya Gaim itu. Invest. Ya, invest. Gak nyangka bakal ada invest. Gak nyangka bakal kayak Amazon. Iya. Ternyata nggak ada yang nyangka, ternyata bakal kayak Amazon, banyak gursin di spin-off-nya satu ini. Dan juga nggak bakal ada yang nyangka love story-nya Ur sama si Sogo bakal diterusin di sini. Iya. Ditekanin banget lagi di sini, ditekanin banget kayak jadi bagian karakternya Sogo nanti jadinya. Tapi kayaknya sih kalau dibilang yang bagian si Ur itu sih kayaknya sama bagian inilah balik lagi ke meme-meme ramai kan karena si Ur dibilangnya kayak perempuan. Iya kayak emang kayak cewek. Terus yang spin-off-nya saya salah satu yang tertipu pas awal Zio ya tayang. ini sedikit bawa spin-off kan. Zio kan ada spin-off Ryuki tuh. Halo? Wah sinyal nih, bentar. Itu dah tuh. Sinyalku mati. Sinyalku Agak freezing ya. Iya sinyalku, maaf. Ada aman. Iya dan salah satunya aku juga tertipu pas awal Zio tayang. Wah ini Ur cakep nih. Pas nyari tahu, oh cowok, oke. Yang series ya. Iya yang series. Tapi ya agak sayang yang dikaitin karena kan dari porsi ceritanya juga tujuannya beda gitu. Jadi side story aja gitu. Iya, nggak ada kaitan sama yang seri-seri yang lalu gitu kan. Iya. Mungkin di sini tujuannya jualan mainan, cuman kayak memperlebar cerita aja kan karena Diket juga kan sayangnya kan ceritanya terputus kan dia seriesnya kan. Walaupun aku juga belum selesai. Di seriesnya emang sengaja nggak dilanjutin, banyak yang berkata emang sengaja nggak dilanjutin biar Diketnya ini bisa berkelana ke dunia lain. Padahal mah abisin aja juga nggak masalah. Iya sih, maka yang lain aja kan walaupun selesai nyambung juga dunia lain gitu kan. Cuman mungkin ide awalnya Diket nggak kayak sekarang. Karena dia tujuannya nyari kekuatan kan. Iya, dan mungkin Diket ceritanya awalnya pengen bikin mati. Mungkin awalnya pengen bikin mati menurutku di series aslinya. Terus kayak wah Diket gak boleh mati ini. Jadi episode terakhirnya nggak ditayangin. Jadi lanjutnya ke movie yang sama Double. Tapi ada satu bagian yang bagus tuh yang aku bilang mungkin ya gambarannya karena aku sempat nonton bagian Diket yang dia lihat perang itu kan dimasukin lagi tuh di Zio. Mungkin di situ kali titiknya ya, kayaknya titik untuk gabungin cerita si Diket. Seharusnya tuh di Zio yang kemarin episodenya saya lupa ya, kebanyakan soalnya ya. Iya, terus di situ malah dipatahin lagi sama penulisnya. Udah kayak dunia ini harus aku hancurkan. Terus episode berikutnya kita cari alternatif yuk. Kan aduh. Udah keren kan Tsukasa ngomong dunia ini akan aku musnahkan, episode berikutnya kita cari alternatif biar dunia ini gak hancur kan, ngeselin. Nah ya kayaknya jadi begitu sih. Cuman sayangnya Zio ya kan dia ngembel-ngembelnya kan form ya. Sampai di spin-off berapa kali spin-off itu formnya itu nggak bermanfaat sih aku bilang. Jadi aku lebih prefer sih kalau disuruh milih Zio versus Diket Nether untuk semua ya. Kalau untuk jangan lihat form yang kemarin deh. Untuk lihat yang itu cuma form ketawa doang. Iya form ketawa. Cuman kalau tapi untuk true formnya itu Diket sih juara sih gitu. Kayak dipegang sama Super Sentai itu orang ngakuinnya tetap Gokaiger kan nomor 1 gitu kan. Walaupun dia banyak Super Sentai tapi masih diakuinya Gokaiger nomor 1 karena dia bisa jadi semua. Mau
fighter apa aja. Nah ini kita ngomongin Kamen Rider, aku tetap pro-nya sih lebih ke Decade gitu. Iya. Karena mau gimana juga, ya dia salut sih, bisa dibilang penjahat bisa, dibilang Bisa. jadi superhero bisa. Bisa Gitu. juga. Kalau aku bilang sih. Mungkin ending yang ini ya apa? Ending si spin-off ini cukup ngeselin ya. Karena kita tahu ini bukan akhir dari ceritanya. Dengan dibangkitinnya lagi Time Jacker, ini nggak bakal selesai. Bakal ada spin-off lagi menurutku gitu. Bakal dimuat karena lagi yang Zio. terakhirnya ya. Karena yang kemarin terakhirnya ada si itu lagi kan, ada si Aura lagi, ada si Aura balik si sama si yang ungu siapa? ya si siapa sih namanya? Lupa. Dia kan mungkin yang itu guru juga bukan dia kali ya, itu dunia lain kayaknya ya. Dia Yang jadi mana? guru yang di sekolah. Enggak, itu emang dia. Oh, emang dia, tapi Emang dia, kok tapi pas terakhir aku agak mikirnya dia pas terakhir kan dia jadi si itu lagi kan, jadi tobat. Mungkin apa dia setelah dia berubah jadi Decade itu kali ya? enggak, jadi setelah kayaknya yang aku pikir itu pas Zio reset timeline, ingatan dia nggak hilang. Si musuh Jadi tetep bos ya. Time Jacker ini ingatannya nggak hilang, tapi dia play along. Dia ikut main aja dan nyari tahu Pura-pura nih. ya, berarti Ya. dia sebenarnya iya sih. Dia waktu dia masak itu dia kayaknya original banget ya dia. Original banget. Udah tahu gitu bakal terjadi ini nih gitu. Nah. Nutup-nutupin aja gitu istilahnya, ngikut alur aja gitu. Ya, dan apalagi Dia tujuan Time Jacker itu kan mencari raja lain penggantinya Oma Zio. Dia pasti betul. perhatiin terus nih si Sogo nih bakal jadi rider lagi nggak nih. Ya iya sih Perhatiin bener, terus sama makanya dia dia. terlalu obsesi banget ya, makanya Iya, sama si Sogo obsesif banget. So, dikumpulin aja sama dia kan, dikumpulin dari A, B, C, A, B, C, D, E, F. Cuman itu banyak banget yang kayak matinya tuh, aduh kok mati gitu, padahal karakternya bisa lucu gitu. Banyak yang kayak berandalan tuh banyak yang kayak yang nge-DJ tuh unik, yang pinter unik, yang megang boneka unik, yang pakai yang baju hitam tuh unik. Itu sebenarnya kan diambil dari film dramanya si Soo Kuno sendiri kan? Kalau aku lihat. Iya kayaknya ya. Beberapa formnya dia kan, yang bajunya pakaian dia kan ada tuh beberapa yang dia sempat foto kemarin kan, palanya gundul itu kan, itu kan sebenarnya film dia. Tapi dimanfaatin untuk jadi mungkin gini ya, untuk nyaruin mana sih Sogo yang asli gitu kali ya, mungkin cerita itu tuh idenya kayak gitu kali awalnya ya. Mungkin ya. Tapi masih aku bingung tuh yang si Tsukuyomi, pas Tsukuyomi itu Sogo yang mana lagi, itu anak-anak bocil. Itu tahu-tahu berubah jadi Oma Zio. Itu kayaknya sih itu Oma Zio-nya beneran itu. Kayaknya berarti bukan Sogo yang selama ini kali ya, kayaknya ya. Itu Sogo yang kita tahu di series dari Oma Zio yang udah nge-error selama 1 season itu. Kayaknya itu yang kalau misalkan dia terjadi sampai tahun 2068 ya, kalau misalkan dia nggak ditahan ya itu jadinya gitu ya. Iya. Mungkin begitu. Bukan Sogo yang bukan Oma Zio yang ini, bukan yang ditemuin Tsukuyomi yang sekarang ini, bukan kayaknya sih. Iya. Kandidat baru lagi gitu. Mungkin ya, tapi aku masih ke teoriku kalau itu emang Oma Zio yang dulu gitu. Karena time reset, kekuatannya jadi menurun, terus dia kayak harus ngumpulin kekuatan lagi, terus harus nyari dia nyari siapa yang bisa gantiin dia yang punya lari-larian terus. Jadi main-main time waktu aja gitu, lari-lari aja gitu, reset lagi ya. Iya. Yang makanya kita lihat mungkin makanya kan dia ngumpulin banyak Sogo, dicari nih yang mana nih Sogo yang kuat gitu. Ya akhirnya balik lagi ke Sogo yang series gitu. Kalau aku ambil sih series sih lebih cocoknya ya, kalau si Sogo yang sekarang tuh lebih ngambil form mendingan yang Oma Zio sih. Yang dia walaupun agak aneh ya, Red Watch-nya di kepala gitu ya. Iya. Yang dia sempat di movie itu kan, kalau aku bilang sih mendingan ngambil formnya yang itu aja. Tapi ya diakuinya dia tetap Oma Zio yang itu sih, yang hitam. Karena banyak yang bilang movie itu juga nggak canon. Nggak nyambung gitu kan. Nggak nyambung. Ada yang bilang gitu, ada yang bilang nggak nyambung. Iya nggak nyambung. Karena juga makanya emang nggak nyambung gitu loh.
si Woz robek buku, si Kuyomi sama kayak udah nggak ada musuh di situ seakan-akan. Kacau juga sih. Kadang-kadang rusaknya jadi gini sih ya, orang nyambungin series sama movie tuh jadinya kejadiannya rancu. Kayak sekarang gini rame yang formnya DNO kan rame tuh kan, katanya DNO, final formnya yang mana sih katanya gitu kan. Ya sekarang final formnya itu kalau DNO aja ngomonginnya 2 orang yang jadi. Kalau Ryotaro itu kan jadinya berubah jadi Liner liner. form. Nah kalau mau si Momotarusnya sendiri kan bisa jadi climax kan. Climax itu juga di movie bukan di series kan. Iya. Jadi ya sebenarnya kita nikmatin aja sih sebenarnya. Kalau kakak pribadi ngambil jalan semua gitu ya kalau ngomongin budaya Kamen Rider. Kalau yang jadi rame itu kan cuma pembahasan base form, final form, sama cerita kan. Iya. Ya kalau ngambil usung jalan tengahnya nih ya, kita sih ngomongin form mana aja deh, kita suka mana. Misalkan kayak sampai sekarang masih rame kayak OS nih. OS kan sampai sekarang orang masih ributin, bagusan katanya si Tajador. Iya. Terus ada juga bilang Putotira. Ternyata kan ya namanya toynya menjatuhkannya untuk Putotira, gimana kita nggak bisa maksa gitu. Iya, nggak bisa ngikutin kemauan kita, nggak bisa ngeles lagi. Jadi kadang aku bingung makanya yang kayak gitu. Kita forum Kamen Rider itu kadang ngerameinnya kayak gitu, bingung loh, penuh dramanya tuh di situ. Udah aja kalau emang nggak suka ya balik lagi kayak kakak bilang, nggak suka skip aja gitu, jangan dipermasalahin, jangan maksa lah itu namanya, jangan maksa. Terus bilangnya kan Kamen Rider katanya kalau dibilang untuk acara anak-anak ada yang sensi gitu kan. Ya memang target di sana targetnya kan emang anak-anak. Walaupun memang ada scene-scene yang agak berbahaya lah gitu dan, kan namanya itu, action. Iya, dan emang banyak berapa itu yang emang bukan tayangan TV yang gak mau diakses juga. Terus memang di sana juga biasa aja gitu kan, ada di bimbingan kan. Ada bimbingan orang tua. Nah, ya itu juga ada bimbingan orang tua. Salahnya begitu. Emang kalau di sana targetnya mainannya untuk anak-anak, tapi kalau film kan untuk kalau film kan untuk lapisan masyarakat lah, memang targetnya dasarnya bawah anak-anak gitu kan. Tapi untuk dinikmati semua boleh ya. Kita yang hidup zaman dulu juga nontonnya Power Ranger, Kamen Rider, itu kan ada juga batasannya gitu. Yang tapi sekarang fandom mulai tahun 2000-an itu tuh gimana ya kalau menurut kakak tuh jadi bentrok terus gitu. Jadi berantem terus ya antara Tokufen sekarang tuh gitu. Jadinya nggak ada yang akur. Jadi istilahnya kita yang anak baru mau nanya yang senior jadi takut gitu. Jadi yang kakak malesnya juga kalau suruh nyikapin anak-anak Tokufen baru gimana ya sama yang lama gak pernah bisa akur. Kalau kakak pribadi sih kayak gitu, kita mah welcome aja gitu. Yang penting anak barunya juga mau dididik ya, mau dibimbing dan gak ngotot ya, gak kayak istilahnya gak kayak sok tahu lah. Nah itu Dev, bener Dev. Kan kadang juga ada fandom anak baru kan yang kita kasih tahu mereka istilahnya gue tahu cerita nih, lu gak usah banyak ngomong. Padahal kita udah tahu cerita, kita tahu spin offnya dari sini nih ke sini. Mereka dibimbing juga kadang mereka nggak mau gitu kan. Kadang malesnya gitu. Makanya kadang ngomongin yang spin off gini kadang dikasih tahu cerita ini di spin off ini tuh nggak nyambung, tapi anak-anak yang nonton ini biasa sama aja ya. Kadang kita bingung ya mau nyamainnya. Kita nonton tahu jalannya tapi mereka dikasih tahu nggak mau tahu gitu. Jadi ya nggak ada yang bisa disalahin. Kadang-kadang ya udahlah masing-masing aja gitu. Iya, emang enaknya masing-masing aja gitu. Ya gitu sih untuk kalau ngomongin spin off ceritanya. Ya nggak apa, lanjut. Kalau ngomongin spin off kadang nggak bisa disatuin sama series juga gitu. Kadang ada yang ngotot kan, nyambung kok ini dari sini. Wah dia banyak teori, dia pusing sendiri, kita diikut pusingin gitu kan. Kita mah nonton apa aja lah. Ya ada tahu misalkan update info news nih, ada spin off, ya udah nonton aja. Kalau memang berasa spin off yang nggak cocok nggak usah dilanjutin gitu, hapus gitu kan, nggak usah dibikin drama lah gitu. Kalau ngomongin spin off kan mulai spin off gitu kan sepanjang cerita. Kalau yang kakak mulai lihat ya itu kayaknya sih semenjak Gaim sih. Gaim jadi ada mulai cerita kecil gitu ya. Akar cerita pertamanya ada spin off itu kan Gaim.
banyak banget Tapi ya. kadang salahnya Gaim itu dikaitinnya sama story series. Kalau kamu perhatiin cerita yang si Melon tuh. Spin off sih aku belum nonton, jadi aku nggak terlalu tahu. Oh, belum ya. Nanti coba Belum. kamu nonton sedikit info itu. Jadi ceritanya itu ada nyambung sama beberapa scene yang memang di series kita nonton gitu. Dia cerita, jadi ada istilahnya ada pembicaraan yang di series nggak ditayangin. Nah di situ ditayangin ulang gitu. Jadi ada ya, kalau kamu ngomongin anim nih ya, kayak Naruto gitu istilahnya. Naruto kan banyakan spin-off nih. Kira-kira penggambarannya aku ambil contoh Naruto deh ya. Naruto itu kan spin-offnya banyak. Kalau yang kita nonton umumnya kan kalau ngikutin anim, jangan ngikutin anim, kalau ngikutin manganya Ya. Naruto itu kan cuman ceritanya itu dia nganterin si bapak-bapak itu naik perahu, endingnya kan lawan Sasuke, itu yang seri 1. Iya. Nah, cuman kalau kamu nonton Shippuden, itu kan muncul cerita pertamanya itu banyak banget filler itunya kan. Iya, fillernya banyak. Benar. Nah, mungkin itu yang bikin rusak orang sekarang kalau nonton ya di situ gitu. Terus nontonnya juga yang di TV sekarang dipotong-potong. Jadi istilahnya bentrok. Iya, benar banget. Bentrok masalah di situ. Yang kalau kakak lihat untuk kayak Kamen Rider begini, orang nggak mau denger kita yang udah tahu cerita fullnya sama filler-fillernya itu ya, jadi bentrok ya di situ. Iya. Opini-opini orang-orang sekarang itu yang nggak mau dengerin kita yang udah nonton ya gitu. Mungkin di situ sih titiknya, Dev. Oke, Dev. Ya. Ya, makasih ya, Kak. Ya, sama-sama, Dek. Ya udah. Kita nanti sharing-sharing lagi. Thank you.